Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, dengan judul Prinsip Dasar Interaksi Manusia dan Komputer serta Implementasinya dalam Desain Aplikasi Mobile, yang disusun oleh Anita Claudia Octaviana, Ramada Arman, saya sendiri, Priska Apriliani, Tolibin Arif, serta Ana Sofiana. Untuk daftar isinya, prinsip dasar interaksi manusia dan komputer serta implementasinya dalam desain aplikasi mobile. Bab 1, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penulisan, 1.4 manfaat. Bab 2, 2.1 definisi interaksi manusia dan komputer, 2.2 prinsip-prinsip dasar interaksi manusia dan komputer atau IMK, bab 3 pentingnya UI UX dalam aplikasi mobile, 3.2 contoh implementasi prinsip interaksi manusia dan komputer, 3.3 tools yang mendukung penerapan interaksi manusia dan komputer. Bab 4, 4.1 kesimpulan, 4.2 saran. Dan terakhir daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di balik antarmuka yang tampak sederhana dan mudah digunakan, terdapat konsep dan prinsip yang dirancang dengan hati-hati agar pengalaman pengguna tetap optimal. Disinilah peran interaksi manusia dan komputer atau IMK menjadi sangat vital. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi multidisipliner yang menggabungkan ilmu komputer, psikologi, desain, dan ergonomi untuk menciptakan sistem yang user-friendly. Dalam konteks aplikasi mobile, IMK atau interaksi manusia dan komputer menjadi fondasi penting agar aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tapi juga memberikan kenyamanan, kemudahan, serta kepuasan bagi penggunanya. Tanpa pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip IMK atau interaksi manusia dan komputer, sebuah aplikasi mungkin akan gagal memenuhi ekspektasi pengguna, meskipun memiliki fitur yang canggih. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip dasar IMK dan penerapannya dalam desain aplikasi mobile menjadi kebutuhan utama dalam dunia pengembangan teknologi saat ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tolibin Arif. Oke, terima kasih Kak Ramada. Di slide ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip dasar interaksi manusia dan komputer, serta implementasinya dalam desain aplikasi mobile. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi, eh, apa saja sih yang kita angkat di dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa saja prinsip-prinsip dasar dalam interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara efektif dalam desain aplikasi mobile. Oke, kemudian ada tujuan penulisan. Jadi dalam presentasi ini kita bertujuan untuk pertama menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam desain aplikasi mobile. Dan yang ketiga memberikan contoh konkret implementasi desain antarmuka berbasis prinsip interaksi manusia dan komputer. Di dalam presentasi ini juga kita berharap ya untuk makalah ini dapat bermanfaat dan dapat diharapkan menjadi referensi bagi yang pertama yaitu pengembang aplikasi dalam menciptakan antarmuka yang lebih efektif dan juga efisien tentunya dan juga kepada mahasiswa atau akademisi dalam memahami aplikasi teori interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang terakhir dari sisi desainer UI atau UX UI atau UX dalam menyusun pengalaman pengguna yang lebih baik dan tentunya juga efisien. Oke, lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Jadi di sini pertama kita akan membahas tentang definisi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau yang sering kita sebut dengan IMK adalah suatu studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan antarmuka pengguna. Tujuan utamanya dari interaksi manusia komputer ini adalah
merancang sistem yang dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan efisiensi pengguna. Menurut Schneiderman, di tahun 2016, interaksi manusia dan komputer ini berfokus pada penciptaan sistem interaktif yang mempertimbangkan kemampuan manusia dan keterbatasannya, baik dari segi aspek kognitif, fisik, maupun emosional. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar interaksi manusia komputer. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam interaksi manusia komputer di antaranya. Yang pertama, keterpahaman atau learnability. Jadi yang dimaksud di sini adalah pengguna baru harus bisa belajar menggunakan sistem dengan cepat. Misalnya, penggunaan icon yang familiar dan navigasi yang sederhana. Maksudnya bagaimana kita ambil contoh misal aplikasi WhatsApp gitu ya. Jadi kita sebagai user yang baru saat aplikasi itu di launching, maka kita sebagai user itu tidak kesusahan atau kita bisa belajar dengan cepat terhadap sistem yang telah dibuat tersebut. Misal contoh, kalau misalkan kita mau chat yaitu icon pesan atau mungkin kalau misalkan kita mau lihat kontak itu kita bisa lihat icon kontak atau mungkin kalau kita mau cara pengaturan, ganti foto profil atau mungkin pengaturan-pengaturan lainnya itu gambar gear atau yang memang kita sudah sering tahu bahwa icon gear atau mungkin icon-icon lainnya itu yang sudah kita pahami begitu. Kemudian yang kedua, efisiensi. Setelah terbiasa dengan keterpahaman tadi, pengguna harus dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan minim hambatan. Maksudnya gimana? Kita kembali lagi ke contoh misal WhatsApp tadi ya. Kita kan nggak mungkin kalau misalkan mau chat seseorang, kita cek pengaturan dulu atau mungkin kita lihat story dulu gitu. Pasti kan untuk kita butuh chat sama orang, ini kan kita cek kontak, kemudian chat begitu ya. Jadi atau mungkin tinggal search aja chat ya chat yang terdahulu dan kita tinggal eh, mengulanginya atau mengeklik chat tersebut gitu ya. Jadi di dalam efisiensi ini kita sebagai user itu tidak dibingungkan dengan langkah-langkah yang cukup sulit gitu dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu konsistensi. Jadi elemen-elemen antarmuka atau UI UX itu harus menunjukkan pola yang seragam agar pengguna tidak bingung. Misalnya, tombol kembali selalu di tempat yang sama. Jadi ini lebih ke arah konsisten terhadap icon-icon yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kan tidak mungkin juga misal kemarin kita konfigurasi aplikasi itu ada di pojok kanan misal iconnya tiba-tiba besok jadi di sebelah kiri gitu. Itu kan pasti akan membingungkan kita sebagai user. Jadi di dalam kita membuat sebuah aplikasi ya yang dalam lingkup interaksi manusia dan komputer ini kita juga harus mempertimbangkan yang namanya konsistensi. Oke, mungkin cukup itu saja untuk bab 2 tentang landasan teori ya dan nantinya akan dilanjutkan oleh Kak Ana. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Tolibin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masih di prinsip-prinsip dasar IMK, yaitu di nomor 4 ada umpan balik atau feedback. Sistem harus memberikan respon terhadap aksi pengguna, seperti animasi loading atau notifikasi sukses atau gagal. Di umpan balik ini sendiri, kita agar tahu ya bahwa sistem telah menerima dan memproses perintah dengan baik. Yang kelima ada toleransi terhadap kesalahan atau error tolerance. Sistem harus dapat menangani kesalahan pengguna, menyediakan opsi unduh atau memperingatkan sebelum tindakan yang merugikan dilakukan. Yang keenam ada visibilitas fitur dan informasi penting harus terlihat dan mudah diakses. Hindari menyembunyikan fungsi di balik terlalu banyak klik. Yang ketujuh ada kesesuaian dengan dunia nyata atau match with real world. Sistem harus menggunakan istilah dan konsep yang familiar bagi pengguna. Selanjutnya ada implementasi dalam desain aplikasi mobile.
pentingnya UI atau UX dalam aplikasi mobile. User interface atau UI adalah tampilan visual aplikasi. UI sendiri ini tampilan visual yang lebih ke aplikasi yang seperti tombol, icon, atau warna pada tata letak layar. Sedangkan user experience atau UX adalah bagaimana pengguna merasakan interaksi dengan aplikasi tersebut. Jadi UX ini adalah pengalaman atau pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Jadi IMK menjadi dasar dalam merancang UI atau UX yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional, efisien, dan menyenangkan. Contohnya apa sih? Nah, di sini ada contoh implementasi prinsip IMK. Salah satunya ada WhatsApp. WhatsApp menggunakan icon yang umum digunakan seperti icon chat, icon kamera, dan icon telepon. Penempatan tombol yang konsisten di setiap halaman membuat pengguna tidak perlu belajar ulang saat berpindah menu, sehingga memudahkan pengguna dalam meningkatkan keterpahaman dengan tampilan yang memiliki konsistensi. Jadi WhatsApp ini adalah konsistensi antar muka pada WhatsApp membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih mudah, lebih efisien dengan aplikasi ini. Selanjutnya, contoh-contoh implementasi prinsip IMK ini akan dilanjutkan oleh Kak Anita. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ana atas penjelasannya. Saya Nita Claudia akan melanjutkan presentasinya. Kita masih pada contoh implementasi prinsip interaksi manusia dan komputer. Yang kedua itu ada Shopee. Shopee ini memiliki fitur feedback dan visabilitas yang memudahkan pengguna saat pengguna selesai menambahkan barang ke keranjang. Pengguna ini mendapatkan notifikasi dan juga animasi visual. Fitur pencarian dan filter ditampilkan di bagian atas agar mudah untuk ditemukan. Kemudian yang ketiga itu ada Gojek. Gojek ini memiliki fitur yang membuat penggunanya merasa memiliki efisiensi yang bagus, serta adanya fitur untuk error prevention, di mana saat pemesanan layanan hanya membutuhkan 3 langkah, pilih layanan, lokasi, dan konfirmasi. Sistem juga memberikan notifikasi jika lokasi penjemputan tidak akurat. Kemudian yang keempat ini ada Google Docs. Google Docs ini toleransi kesalahan ya. Google Docs ini memiliki fitur yang memudahkan pengguna dalam menolerir kesalahan yang terjadi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan otomatis dokumen setiap beberapa detik atau menghindari kehilangannya data. Kemudian yang kelima ini ada Instagram, Match with Real World. Instagram ini memiliki fitur yang mudah dipahami oleh pengguna dengan memadukan Match with Real World dengan cara swipe ke kanan untuk membuka kamera. Ini adalah tindakan yang menyerupai membuka kamera di dunia nyata. Sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Friska. Terima kasih kepada rekan saya Anita. Untuk slide selanjutnya yaitu tools yang mendukung penerapan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu Figma atau Adobe XD. Ini untuk merancang prototipe interaktif. Kemudian yang kedua ada Heuristic Evaluation. Ini untuk menilai kesesuaian desain dengan prinsip usability. Kemudian yang ketiga ada User Testing, yaitu untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu Personas dan User Journey. Hal ini untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, adapun isi penutupnya yaitu kesimpulan serta saran dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kesimpulan, prinsip dasar dalam interaksi manusia dan komputer seperti keterpahaman, konsistensi, feedback, dan efisiensi adalah pondasi penting dalam pengembangan aplikasi mobile yang efektif dan nyaman digunakan. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat menentukan kesuksesan sebuah aplikasi di pasar yang kompetitif. Kemudian, adapun saran dari kelompok kami yaitu
Pengembangan aplikasi disarankan untuk selalu mempertimbangkan aspek-aspek interaksi manusia dan komputer sejak tahap perancangan awal. Keterlibatan pengguna dalam proses desain maupun evaluasi juga menjadi faktor penting untuk menghasilkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta ekspektasi pengguna. Adapun daftar pustaka untuk makalah yang kami buat ini ada 4 sumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.